Ya, kakak berharap kita semuanya baik-baik saja ya. Kita bersyukur pada siang hari ini oleh karena kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa di kehidupan kita, sehingga pada saat siang hari ini kita boleh berkumpul lagi bersama-sama untuk beribadah dalam ibadah sekolah minggu. Nah, sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu kita, terlebih dahulu mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Kakak pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pertolongan-Mu kepada kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami siap untuk beribadah kepada Tuhan dalam ibadah sekolah minggu. Tuhan pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, sehingga boleh berakhir dengan baik. Terima kasih Tuhan, doa kami di dalam nama Yesus kami buka ibadah kami. Amin. Adik-adik, mari kita memuji Tuhan bersama-sama dengan satu pujian, Kasih Yesus indah dan indahlah. Ya, mari berdiri semua, kita memuji Tuhan dengan menggunakan gerakan ya, seperti gerakan kakak. Tapi sebelumnya, mari kita bernyanyi bersama-sama. Ku punya berita-berita yang indah. Halo adik-adik, salam jumpa kembali.
kita bersyukur kepada Tuhan karena Dia sudah menolong kita, dan hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Dan saatnya kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Nah, adik-adik duduk yang manis dan kita siap mendengarkan cerita Alkitab. Namun sebelum itu, kakak pimpin dalam doa. Mari berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus karena sudah memberikan kami hari hidup sehingga kami boleh ada sampai saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini anak-anak-Mu siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami semua untuk dapat mengerti dan memahami firman Tuhan dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Terpuji nama-Mu Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan cerita yang terambil dalam kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-17, ayatnya yang ke-7 sampai ayat yang ke-24. Nah, cerita kita hari ini berjudul Elia di Sarfat. Bagaimana ceritanya adik-adik? Mari kita melihat keadaan Elia saat itu. Elia, ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit. Burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu, ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum. Ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan kayu api dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut. Pulanglah, buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Sesudah itu, anak dari perempuan itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, "Apakah maksudmu datang kemari, ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati?"
Kata Elia kepadanya, Berikanlah anakmu itu kepadaku. Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu, ia berseru kepada Tuhan, katanya, Tuhan Allahku, apakah Engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang? Pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu, dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya, sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, Ini anakmu, ia sudah hidup. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, Sekarang aku tahu bahwa Engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang Kau ucapkan itu adalah benar. Adik-adik, apa yang dapat kita pelajari dari cerita yang sudah kita ikuti bersama? Dari cerita tadi kita dapat belajar bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya yang mengasihi Dia dan taat kepadanya. Dia selalu datang memberikan pertolongan. Apapun keadaan kita, Tuhan akan melindungi dan menolong kita. Mungkin adik-adik pernah merasakan kekurangan. Namun ingatlah selalu bahwa Tuhan akan menolong kita. Jangan lupa berdoa, mintalah kepada Tuhan apa yang kita butuhkan. Dan tetaplah percaya kepada Tuhan. Ketika kita sakit pun, kita percaya Tuhanlah yang akan menyembuhkan kita. Dia Tuhan yang berkuasa, dan jika kita telah memperoleh apa yang kita butuhkan, segala kecukupan, adik-adik janganlah lupa untuk tetap berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan. Kiranya Tuhan akan menolong kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah boleh mendengarkan cerita Alkitab. Kami memohon Tuhan memberkati dan menjamah hati kami agar supaya kami dapat mengerti firman Tuhan dan dapat melakukannya. Kami percaya Tuhanlah penolong kami dan akan menyertai kami selalu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita yang sudah disampaikan oleh Kak Joris. Waktunya sekarang kita akan memberikan persembahan. Adik-adik, disiapkan ya persembahannya. Tapi sebelum itu kita mau berdoa dulu ya. Kakak yang pimpin. Tuhan Yesus, pada saat siang hari ini kami sungguh bersyukur untuk kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Boleh terus menyertai kami ya Tuhan. Dan saat ini sebagai ungkapan syukur kami mau
Kan kita sudah memberi persembahan kita untuk Tuhan. Saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Mari kita satu di dalam doa. Kakak yang pimpin, kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan ke hadirat Tuhan, Tuhan yang baik, Tuhan yang maha kasih. Terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam ibadah kami hari ini. Memberkati adik-adik yang ada di rumah dan memberkati kakak-kakak guru. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Oke adik-adik, terima kasih sudah beribadah hari ini. Sampai berjumpa minggu depan. Shalom. Sekolah